Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami ingin membahas ada 7 hal kesalahan seorang yang belajar fikih. Yang pertama adalah langsung ingin berfatwa sebelum paham kaidah. Ini sangat menyedihkan. Banyak kita melihat orang-orang yang berada di media sosial. Orang-orang yang baru datang ke masjid, belajar di hadapan para asatidzah, baru sekali dua kali hadir di majelis ilmu, baru menamatkan satu buku, kemudian dia langsung berfatwa. Ini merupakan hal yang sangat fatal, yang mana dahulu para ulama-ulama berfatwa, mereka ketika memiliki ilmu itu sangat hati-hati, karena mereka mengetahui bahwa apa yang keluar dari lisannya, apalagi yang dibicarakan adalah agama Allah, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, fuad juga, inna sam'a wal basar, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dan Allah mengatakan ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, dan tidaklah setiap lafaz yang keluar dari lisan kecuali ada malaikat yang mencatatnya. Yang kedua, hal yang paling menyedihkan adalah belajar tanpa guru, mengandalkan Google, mengandalkan YouTube. Apalagi pada saat ini orang-orang berlomba-lomba berfatwa dengan menggunakan AI, menggunakan ChatGPT, menggunakan Gemini. Ini merupakan hal yang salah di dalam belajar agama. Kalau untuk dipakai membantu kita dalam berbagai hal teknis, itu tidak masalah. Tapi kalau untuk dipakai sebagai suatu kebenaran, maka ini merupakan hal yang salah. Yang ketiga adalah belajar ilmu tidak dimulai dari dasar. Sebagian para penuntut ilmu itu terburu-buru belajar fikih. Mereka ingin langsung mempelajari tentang khilaf para ulama. Apa pendapat ulama tentang kunut? Si Abu Hanifah apa katanya? Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Mereka ingin mempertentangkan dalil. Mereka lebih seru katanya. Padahal kalau dalam madhab Syafi'iyah yang pertama kali kita belajar itu Matan Abi Syuja. Tapi dia melihat buku itu saja tidak. Atau kalau dia madhabnya Hanbali, Akhtar Mukhtasarat, melihat bukunya saja tidak, tapi ingin langsung berfatwa, ingin langsung mempelajari pelajaran kuliah, pelajaran tentang khilaf-khilaf para ulama, mempelajari dalil, kaidah, usul, tapi tidak pernah belajar dari dasar, dan ini merupakan kesalahan. Kemudian terlalu sibuk mencari yang mudah. Nah, ini merupakan juga kesalahan bagi para penuntut ilmu fikih. Mereka hanya ingin mencari pendapat-pendapat yang mudah. Tidak fokus ke satu mazhab, pendapat. Ini untuk pemula ya. Dia hanya mencari yang mudah. Kalau seandainya ada ulama yang menghalalkan, dia mencari semua ulama-ulama yang menghalalkan. Oh, ini kan cuma rukhsah. Dia akhirnya cari pendapat-pendapat yang rukhsah, yang memberikan keringanan. Dan kata Imam Ahmad, man tatabba'a ar-rukhsah tazandaq, siapa yang selalu mencari keringanan, maka dia bisa tergelincir ke dalam kezindikan. Maka ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum, hendaklah kita mempelajari adab-adab dalam menuntut ilmu dan bertingkat-tingkat dalam menuntut ilmu. Yang selanjutnya adalah kurang adab dalam belajar. Seorang mendapatkan ilmu adalah dengan beradab. Bil adab itu fahmul ilm. Dengan adab kita bisa memahami yang namanya ilmu. Tidak adalah satu ulama pun yang namanya kita ketahui di dalam buku-buku sejarah, buku-buku biografi, yang mereka terkenal dengan keilmuannya, kecuali mereka adalah orang yang paling beradab. Paling beradab sama gurunya, paling beradab sama temannya, paling beradab sama murid-muridnya. Ta'allamul adab qabla an tata'allamul ilm. Pelajarilah adab sebelum ilmu. Tapi banyak dari orang-orang yang ketika ada orang lain berpendapat berbeda dengan pendapat gurunya, dia langsung memvonis dengan sesat, langsung memvonis dengan ahlul bid'ah wal ahwa, dan ini merupakan hal yang tidak diperbolehkan, apalagi penuntut ilmu pemula. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak mengamalkan ilmu, mengetahui hukum tapi tidak mengamalkannya. Ini merupakan dosa besar. Sebagaimana Allah katakan, kabura maqatan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Sesungguhnya Allah sangat marah ketika engkau berbicara namun engkau tidak mengamalkannya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum.